Halo semuanya, kembali lagi bersama kita bertiga. Masih formasi yang lengkap. Kali ini kita Masih ingin berdua. membahas ya. Sebenarnya ada pernah cerita tuh. Ada Apa pernah itu? cerita kalau foto atau video begitu tuh nggak boleh foto bertiga. Ya, Karena yang di di tengahnya tengahnya- setan. Nggak, Yang tengahnya pamali ya. Di tengahnya mati atau kena bencana, kena musibah. Oh, kena bencana. bodoh Kiamat. amat. Makanya saya selalu ambil di kanan ini. Serius. Bodoh Oke. amat. Berkaitan tentang urban legend atau cerita-cerita yang tadi toh, tentang pamali-pamali. Mungkin kita sekarang mau membahas juga, Nah, siapa itu? bahas cerita-cerita begitu, Cerita begitu cerita apa? horor, urban legend Iya, atau misteri. kita sekarang sengaja tonnya suaranya rendah karena kita mau bercerita horor. Saya sakit leher. Nah, Ari sakit leher. Habis makan ambal. Serah. Ya, ini masih satu alur dengan makan ambal yang kemarin. Episode Iya, sebelumnya. sebelumnya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, makanya pidato untuk saya. Kita akhiri sampai di sini. Cerita horor dulu. Sebelum, nah kita serius kayaknya. Ya, kita nih horor nih. Kita temanya horor. Horor. Yuk, orang mau cerita horor mulai dari siapa? Oke. Dari Biasa judulnya. Dari Iya, kau aja dulu. Kita dari kiri. Kita mulai dari kiri guys. Ayo, kita cerita horor. Jadi kita akan menceritakan cerita horor. Jadi cerita yang dicerita. Ayo, cerita horornya orang. Sebelumnya kita ambil ambil sumbernya jadi Ya dari ceritahantu.com. ceritahantu.com dan kita sudah minta izin. Aris yang minta izin. Ya, saya minta izin. Ya, Aris Dan sudah minta diizinkan izin. ya. Ya. Oke. Jadi mulai ya. kita Disclaimer mulai. bagi kalian yang takut sama setan. Nonton saja. Iya, Tutupi muka Renal. karena nggak aja yang seram. Oke, serius. Cerita horor nih. Oke. Terus. Oke, cerita pertama. Cerita pertama. Jadi ini judulnya Orang Bunian di Wentira Palu. Wis, Ini Pak. cerita dari Adit pada tanggal 30 Mei 2017. Nah, jadi langsung saya masuk ya. Selamat malam KCH. Kenalkan, nama saya Adit dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Mau berbagi pengalaman, kalau tidak salah sekitar tahun 2006 bertemu dengan orang Bunian. Nah, orang Bunian ini tuh orang tak kasat mata. Orang tak kasat mata. Oke, lanjut ya. Pada tahun 2006 bertemu dengan orang Bunian di sekitar wilayah Jalan Poros Palu, Wentira. Singkat cerita, waktu itu sepulang dari survei lokasi yang akan dibangun tower pemancar sebuah provider di suatu desa di Kabupaten Parigi Motong. Jadi dia ini dari Palu ke Parigi Motong yang jaraknya itu sekitar kurang lebih 150 km. Jauh. Iya. Ya, sudah. Ketika survei lokasi dan tugas sudah dilaksanakan, si Adit dan temannya ini berboncengan motor untuk pulang kembali ke Kota Palu. Toh, kebetulan pada saat itu si Adit yang mengendarai motor membonceng temannya karena temannya ini capek, lelah toh. Pertama di awal-awal perjalanan itu lancar-lancar, tiada kendala. Tapi karena jarak yang cukup jauh antara Parimu dan Palu, nah, ketika mereka melintasi daerah Wintira itu, Poros Palu dan Wintira itu, mereka melintasi itu pada pukul 2 pagi, 1.30 dini hari, tengah malam. Di saat memasuki wilayah Wintira atau dalam bahasa daerah disebut Uventira, disinilah keanehan mulai terjadi. Di saat itu wilayah ini belum ada pemukiman penduduk, tapi anehnya di pinggir jalan saya melihat ada seorang laki-laki kecil, kira-kira berumur 10 tahun, sedang berdiri seorang diri di pinggir jalan. Lalu anehnya lagi, pakaiannya seperti menggunakan pakaian pendekar berwarna hitam lengkap dengan ikat kepala. Ya, kira-kira model pakaiannya sama seperti Rosa Bleng. Oh, Zilong nih. Oh, apa sih Zilong Rosa Bleng? Beda dong.
Untung pada saat itu saya Cosplay tidak dia. jatuh. Untung pada saat itu saya tidak jatuh karena kaget. Teman saya pun sempat gemetaran. Mungkin sudah buang air kecil dalam celana. Saking kagetnya gitu, saking Ya, takutnya. lagi takutnya. Padahal cuma anak kecil. Setan. Kan belum dijelaskan sih Oh, iya. dari setan. Karena saya waktu itu bukannya ngebut, malah pelan-pelan banget jalannya. Oh ya, jadi dia ini penasaran. Iya. Jadi kayak Bagus gitu. Iya. gitu. Lanjut. Karena saya masih merasa penasaran, saya sempat berhentikan motor saya dan bertatap muka secara langsung. Tiada otak. Dia pihaga. Dia gili ya, memang itu setan. Lalu saya ingat matanya tajam seperti mata sundel bolong di dalam film Susana. La ilaha illallah. Karena ada hitam-hitamnya begitu. Mata kayaknya memang ada hitam-hitam. Mata merah. Lanjut. Nah, jadi nanti cerita horornya. Jadi Akhirnya- potong-potong. Saya sengaja berdiam supaya enggak potong-potong. Akhirnya setelah sadar itu bukan manusia, saya buru-buru ngebut sejadi-jadinya sampai terjatuh. Untung saja kami tidak kenapa-kenapa, hanya luka ringan sedikit. Sekian cerita saya. Oh, jadi dia cuma melihat sekilas saja. Ayo. Cuma main sekilas bahwa ada anak cosplay Wiro Sableng. Tapi Ini horor. Ya, jangan-jangan dia habis dari Gala Premier. Iya, udah tahu. Gala Premier Wiro Sableng kan. 2006 itu masih masa-masanya Wiro Sableng itu diputar di TV. weh, Kayaknya belum ada bioskop di Palu. Nah, di TV tuh. Oh iya. Nah, kan saya bilang tadi Gala Premier. Apa? Kenapa weh? tapi kamu pernah gak lewat Wintira? Wintira itu kan daerah di antara Palu dengan Parigi kan? Yang biasa orang sebut itu kebun kopi. Saya kiranya itu Wintira nama setannya. Oh, bukan, Wintira itu nama daerah. Oh, nama daerah. Nama dia kayak bangsa. Nama Bangsa kayak Uwentira kan sama kayak Uwe Kanda. Oh. Ya. Tidak. Itu Jangan bisa ditutupi apa lagi itu? Vibranium. Iya. Daerah Iya. Fulanium tuh jadi dia tertutupi oleh dunia luar. Betul. Kayak Wakanda. Iya, tapi memang gitu. Nah, ini sudah pernah sih kita cerita. Iya. Tapi ini banyak cerita yang bilang kalau di Wintira itu pernah ada sebuah kasus, ada yang pesan mobil Ya. ke sebuah dealer, minta diantarkan ke titik itu. Nah, ini petugas dealernya pergi antarlah itu mobil ke sana. Ketika dia sampai ke tempat itu, ke Wintira itu, ternyata itu hutan-hutan saja. Nah, kayaknya memang keberadaannya mereka itu ada. Dan lebih canggih daripada Tapi kita. ya, tapi mereka tak kasat mata. Ada juga yang bilang kalau orang Wintira itu tidak ada ini belahan di bawah hidung, ada belahan di bibir, ada belahan. Enggak ada. Gini nggak ada ya kalau gini kau. Oke. Susah. Itu. Terus ada juga pernah saya dengar cerita sana kan. Itu kan jalan trans yang menghubungkan beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah kan. Salah satunya Toli-Toli. Kalau mau ke Palu lewat, salah satunya bisa lewat situ. Terus kebun kopi. Iya, lewat kebun kopi. Ada yang bilang, ada yang pernah cerita sama saya kalau ada keluarga melintas di situ naik mobil. Habis itu ya ceritanya ini bapaknya sama maknya di depan, anaknya di belakang. Toh pas mereka lewat situ, ini bapaknya tidak sadar kalau anaknya tiba-tiba yang di belakang itu hilang. Ih. Dia sudah tidak di mobil. Padahal di mobil enggak Padahal berhenti. di mobil tidak berhenti. Tapi sendalnya ada. Saya tidak tahu sendal helmnya. Aduh, Tas-tasnya ini ada. kan begini tuh. Biasa kan kalau anak-anak naik motor dibonceng di tengah tuh. Tidak ini. Tak Naik tidur mobil, dia. naik mobil. Ini Iya naik mobil. Masa dia lompat? Kan misalnya kalau Jadi masuk itu, Ji. Nggak ada cerita lanjutnya. Dia dapat itu anak. Saya tidak tanya, saya tidak tahu lanjutannya. itu kan biasa orang kalau biasa kalau perjalanan jauh naik motor tuh. Itu kan biasa anak-anak dibonceng di tengah. Iya. Nah,
Kan biasa itu tak tidur. Nah karena dia tak tidur di tengah, biasa sendalnya jatuh. Nah ini siapa tahu anaknya ada sendalnya. Itu Ya apa Sendalnya sendalnya ada, anaknya jatuh. terbalik. Tapi kan ini naik mobil. Oh iya. Dia lompat dari jendela kan. Iya. Oke. Oke, Lanjut. kita lanjut ke cerita kedua aja ya. sorry. Ini genre horror komedi guys. Ini masih di di website yang sama, ceritahantu.com. Ini judulnya Jangan Pernah Berharap Melihat Mereka. Kalau kalian mau baca di ceritahantu.com yang banyak cerita di sana, tapi nggak dibaca semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak pidato kayaknya, langsung saja. Ini ceritanya ketika si penulis waktu di bangku SMA pada tahun 2016. Mungkin tidak seram, tetapi aku ingin menceritakannya. Sudah, nggak jadi. Nggak seram. Oke, biar aja. Siang hari sebelum pulang sekolah, teman-temanku bercerita tentang makhluk halus. Dan tentu saja aku tidak pernah percaya dengan yang namanya makhluk halus. Karena aku dibesarkan di keluarga yang tidak percaya tahayul, aku berkata, haha, mana ada yang namanya hantu. Kalau beneran ada, aku pengen lihat. Teman-temanku diam dan keadaan jadi senyap karena aku berkata seperti itu. Keadaan senyap itu pecah dengan bunyi bel pulang sekolah yang lantang. Lalu temanku berkata, entah kapan tetapi kamu akan melihat mereka kok. Saat malam harinya sebelum tidur aku terpikirkan kata-kata temanku di sekolah. Di sekolah tadi. Tetapi aku berpikir, masa bodoh mana ada yang seperti itu. Terus si penulis pun tidur. Pada dini hari sekitar jam 3 aku terbangun dari tidurku. Aku tidak tahu kenapa aku terbangun karena biasanya aku tidak pernah bangun dini hari. Karena biasanya aku bangun jam 6 pagi. Saat aku bangun pas pula ketika listrik padam. Biasanya aku tidur dengan lampu menyala. Karena di kamarku ada stiker besar yang terang ketika keadaan gelap, jadi kamarku dalam keadaan penerangan yang remang-remang. Di saat aku berdiri dan akan mencari senter, aku tidak tahu mengapa, tetapi dalam penerangan yang remang-remang itu aku melihat seisi kamarku berserakan. Baju, buku, dan barang-barang yang ada di kamarku berserakan. Bahkan aku melihat lemariku jatuh dan meja belajarku patah. Di saat aku bingung, aku melihat sosok putih di depanku dalam keadaan yang belum sepenuhnya sadar. Oh, koma tadi, ya Allah. Aku melihat sosok putih di depanku dalam keadaan yang belum sepenuhnya sadar. Aku berpikir, kenapa ada perempuan berambut putih dan memakai daster putih di kamarku. Juga kamarku kan aku kunci. Saat kesadaranku sepenuhnya terkumpul dan melihat sosok wanita tersebut menembus dinding kamarku, aku baru sadar apa yang lewat di hadapanku itu. Aku pun langsung lompat ke kasurku dengan posisi tertelungkup dan menutup wajahku dengan bantal. Aku berkata dalam hati, tidak mungkin. Hal seperti itu tidak ada. Sesaat kemudian aku mengangkat kepalaku dan aku lihat dengan mataku sendiri. Aku melihat sosok hitam besar berdiri di pintu kamarku seolah menatapku, dan seakan sosok itu tidak memperbolehkanku keluar dari kamar. Aku membeku, tidak bisa bergerak sedikit pun selagi melihat sosok itu semakin membesar. Di saat ketakutan itu, aku merabah kasurku dan menemukan senter. Kemudian aku arahkan senter itu ke arah sosok tersebut, dan seketika sosok itu pun menghilang, dan kamarku yang berantakan tadi kembali rapi seperti semula. Aku pun langsung lari menuju kamar orang tuaku, menggedor pintu kamar dengan kuat pada jam 3 dini hari. Saat mereka membuka pintu, orang tuaku heran melihat wajahku yang pucat. Aku menceritakan apa yang terjadi kepadaku malam itu kepada orang tuaku, dan seperti ekspektasiku, orang tuaku tidak percayakan yang namanya hantu.
Mereka melihat ke kamarku dan tidak menemukan kehadiran makhluk halus apapun. Ibuku berkata, mungkin kamu hanya mengalami mimpi buruk. Tetapi apa yang kualami itu terasa sangat nyata bagiku. Bahkan setelah kejadian itu aku tetap tidak percaya dengan yang namanya makhluk halus atau hantu. Dan ketika teman-temanku bercerita tentang hantu, aku hanya diam mendengarkan. Sekian ceritanya. Begitu. Jadi dia orang tidak percaya hantu. Dan sampai suatu Saya saat dia Ketemu dengan iya, entah itu melihat. ya melihat penampakan. Lu gak tahu Saya ini. sebenarnya orang yang gitu juga. Kayaknya saya juga. Nggak percaya. Dan saya mau cari tapi sampai sekarang belum dapat. Nah, tapi kalau kau langsung tiba-tiba dapat lihat begitu, tidak Saya lah. nggak tahu. Saya nggak tahu bagaimana. apa? Kau percaya ada hantu? Saya enggak. Saya enggak hantu enggak. Saya bukan bagaimana. Jin? Beda Oke, itu. beda. Beda Makanya itu. Ini sama kayak tanya jin, setan. Setan hantu Begini, beda kah? begini. Kalau saya tuh saya percaya makhluk gaib karena menurut Islam kan ada, tapi saya enggak percaya hantu. Itu dua hal yang berbeda. Saya begini. Kalau kayak hantu tuh, kayak banyak sekali variasinya. Jadi ini kayaknya hantu cuma dibikin-bikin. Kalau kayak hantu begitu, kuntilanak lah, pocong lah, tuyul lah. Kalau di barat Dracula keren. Kenapa Indonesia harus gembel? Enggak kayak enggak. Popo yang Tahu apa itu cuma popo? terbang Kasih tahu apa itu popo? usus. Iya, itu kalau di apa namanya? Di Jawa. Di luar Kuyang, daerah kuyang. Toli kuyang lah namanya, Kuyang. kuyang. Lanjut. Kalau tadi kalian membahas lihat cerita toh? Ah, Lihat cerita. artikel. Iya. Saya ini kebetulan pernah ada teman curhat. Mm. Teman curhat. Jadi kita cerita-cerita horor tengah-tengah malam. Jadi dia ceritakan ini pengalamannya. Toh? Jadi ini temanku sebut saja dia di Batam. Oh, saya tahu ini. Nah, Kerjanya dia sekarang di Batam. dia intinya lagi di Batam sekarang. Toh? Penyelundup narkoba. Nah, Bukan. sebut saja M. Oh. Mikel lah. Ya. Toh? Jadi dia ini Mikel kayak waktu di Batam tuh dia waktu lulus SMA belum ada kerja begitu. Toh? Dia nggak kerja, dia belum lanjut kuliah. Dia jadi kayak pengabdinya gereja begitu, pemuda gereja begitu. Semput. Oh, iya. Iya. Pelayan. Iya, pelayan begitu loh. Jadi dia tinggal di gereja, dia bersihkan gereja. Toh? Pokoknya dia penjaganya. Kalau di masjid kan apa? Anu, Malam marbot. itu. Ya. Dia begitu juga. Takmir. Dia begitu. Satu malam, toh, Hmm. dia satu malam dia kayak duduk begitu toh. Kan itu sebenarnya terang, toh, situ terang, toh. Tapi tiba-tiba dia lihat di atas itu mati lampu. Toh, mati lampu. Dia di bawah ini kondisinya di bawah. Itu gereja itu kayak tingkat 2 begitu. Ya. Dia mau naik ke atas, dia naik ke atas, toh. Situ sudah kayak sudah lain-lain dia rasa perasaannya, toh. Lain-lain dia rasa perasaannya. Pas dia berjalan, karena itu gereja kan kayak kebanyakan lorong-lorong, toh. Iya. Lorong-lorong banyak pintu kiri kanan toh. Dia lihat di ujung lorong kayak ada orang, toh. Dia lihat di lorong ada orang. Tapi dia abaikan, dia usahakan abaikan saja. Toh, dia jalan, toh. Dia di belakang, kan itu banyak pintu. Toh. Ya. Karena di pintu kayak kayak mau dibuka-buka terus toh. Setiap pintu yang dia lewati kayak mau dibuka itu pintu, kayak ada yang buka dari dalam, toh. Dia sudah rasa lain-lain di situ. Ya. Dia langsung kebetulan di atas itu dia kayak ada memang tempat untuk tidur begitu toh. Tempat untuk tidur dia, tempatnya tidur. Toh. Dia naik, dia lari ke situ. Toh. Lari ke situ, dia kunci pintu. Toh. Jadi harus suara langkah. Langkah kaki kan cuma sendiri di situ, dia cuma sendiri. Dia memang bajaga itu gereja cuma sendiri. Jadi nggak suara langkah kaki. Ya. Toh. Mungkin karena dia takut, dia putar musik keras-keras. Ya. Bukan putar musik, dia main ML. Mobile Legends. Bagus. Mobile Legends dia kasih soundnya kasih besar sekali toh. Iya. Toh supaya biar nggak ada didengar lain-lain. Toh. Iya. Sementara main begitu, ada orang buka pintu. Mau Hmm. dibuka itu pintu toh. Ya. Wah, dia langsung tutup. Hmm. Dia langsung kunci. Ya. Kan sudah tutup dia langsung kunci. Cak. Kunci sudah, dia kembali lagi main. Dia kasih besar-besar lagi volumenya. Tapi kayak dipaksa terus dibuka. Digedor. Iya. Digedor. Dia sudah mau abaikan tuh, dia sudah abaikan, dia nggak mau pikir lagi, dia abaikan.
digedor, langsung tak buka. Terbuka. Pas sudah dikunci, di double kunci, tak Iya. buka. Terus? Terus kalau selesai tuh, Ah. tak buka lama. Dia juga sudah panik. Hmm. Toh, Hmm. dia panik pas tak buka dia langsung lari. Tapi pas terbuka nggak lihat siapa-siapa. Nggak ada dia lihat apa-apa. Dia nggak lihat apa-apa. Toh, Hmm. dia langsung lari. Dia lari keluar gereja. Hmm. Kau tahu di mana dia tuh? Hmm. Berlindung. Gimana? Udah sadar dia masuk masjid. Waduh. Oh. Proto sekali ya. ini makanya ini curhat bangke. Sementara sudah serius orang, dia keluar lari, dia masuk masjid. Aduh, nggak cocok manusia. Sudah. Berpas besoknya dia belum berani kembali tuh gitu gereja malam. Biasanya dia panggil teman. Dia panggil teman satu orang pagi-pagi. Pagi kondisinya pagi. Oke, dia itu tadi dia bersihkan gereja tuh sama temannya. Kan itu luas besar. Iya. Gereja kan luas besar tuh. Dia pasang kayak di depan panggungnya situ kayak ada apa ya? Pakai colokan untuk sambung ke sound. Ya. Jack, Iya jack. gitu. Hah? Dia pasang situ. Dia putar situ. Dia pakai laptop. Dia pakai laptop situ tuh. Dia putar musik di situ. Nah, oke, nyala tak. Langsung dia lihat kayak ada orang di belakang panggung. Ya. Nah, ini temannya kayak sudah beda tempat dia. Oh. Saya nggak tahu di mana temannya itu, dia lupa yang jelas dia bilang itu jauh. Ah. Nah, temannya ini jauh di beda tempat. Nah, dia lihat kenapa kayak ada orang di belakang panggung. Tuh, dia kejar. Ih, nggak ada dia orang ini. Dia cari, pokoknya dia cari juga tuh. Siapa tadi itu? Cari. Langsung pas di ujung pintu, tuh, dia yang lihat ada situ orang besar tinggi tuh. Tapi pas mau didatangi, pas dia kejar begitu tuh, sementara dia kejar langsung mati lagu. Lampu tiba-tiba mati. Enggak, lampu enggak mati, lagu mati. Oh, lagu Mati. Terus dia kejar gitu, Hmm. mati lagu. Dia berintip. Mungkin dia kira itu kan sudah hilang itu orang pas dia kejar. Toh, dia memang sudah pikir ini kayaknya setan, tapi karena pagi dia berani. Toh, karena masih pagi dia berani. Nah, dia lihat lagi depan panggung, enggak ada orang. Pergi cek. Nah, dia coba teriak namanya temannya yang satu tuh. Dia panggil. Dia panggil, enggak juga menyaut. Toh, udah pas dia mau kembali, kayaknya sudah enggak ada baganggu. Toh, sudah kayaknya baganggu ini. Sudah juga dia lihat apa-apa. Jadi pas dia mau kembali ke itu putar ulang lagunya, dia mau pergi cek. Toh, masih kayak 5 meter dari tempat laptop. Tiba-tiba terputar ulang lagunya. Bagus. Pak lagunya saya bilang, jaringan kayaknya YouTube, bukan. Dia putar lagu offline. Playlistnya. Yang sudah di-download gitu. Dia lihat itu laptop, sementara dia lihat itu laptop. 5 pagi tuh terang apa. Pas berjalan tinggal 5 meter gitu laptop, tiba-tiba nyala lagunya. Langsung besar. Kan dia pakai sound besar tuh. Iya. Wah, Kacau sih itu. Kacau sih itu, parah. Tapi kenapa ya? Kayak banyak pengalaman yang seputar cerita horor, mistis yang berkaitan dengan itu kejailan ya, putar lagu lah, atau barangnya dipindahkan lah. Karena ada juga cerita itu yang kalau seputar lagu di angkatannya orang kan ada penjaga sekolah tuh. Ya, kamu tahu lah siapa penjaga sekolah angkatannya orang. Ya. Dia kan tinggal di sekolah, tidur di musola kan dia. Iya. Di atas. Kau tahu kan? Iya, tahu. Oh iya. Bukan yang di bawah, bukan yang kantin? Bukan, yang di atas. Iya. Yang di musola kan. Dia pernah cerita sama saya. Kalau dia malam itu kan lagi ngepel. Kan dia suka kerjanya malam. Bagas bersih ruang guru, ruang wakasek. Besar itu kalau ruang guru. Iyo, bagas bersih. Sama pegawai-pegawainya ada yang ada di kantor lain. Tidak dong. Ruang guru kan. Oh. Ruang tempat guru kumpul bukan. Iya. Bukan. Harus kau perjelas sih ruang guru SMA 1. Iya, ruang guru SMA-nya kita. Iya. Lama sekali kalian menangkap jawab saya itu. Padahal gampang loh itu. Nah, terus di SMA-nya kita itu kan komputer di ruang wakasik itu kan tersambung dengan toa pengumumannya orang yang sering berbunyi. Ya. Memasuki waktu pelajaran kedua. Yang itu kan? Nah, dia putar lagu di situ.
di komputer itu, Ah. yang artinya suaranya itu keluar ke speaker-speaker yang ada di sudut-sudut sekolah. Iya, Ah. besar tuh. Nah, besar. Hmm. Dia bilang dia putar lagu, playlistnya itu lagu Peter Pan. Hmm. Hmm. Nah, offline juga. Hmm. Sementara bekerja dia, tiba-tiba itu lagu berubah. Jadi Saya lupa berubah lagunya siapa, yang jelas dia bilang itu tidak ada dalam playlistnya. Tapi kenapa tiba-tiba tak ganti? oh, Gitu juga. mungkin memang di area-area hantu itu di dimensi mereka memang referensi lagu kurang. Iya kayaknya. Jadi orang suka mainkan dan playlist lagu. Kayaknya memang mereka suka kan biasa ada istilahnya itu lagu musik itu memanggil setan. Iya kayak dong Aserehe. Kalian tahu legenda Aserehe? Selupa. Tahu. Padahal itu lagu periang. Iya. Karena bisa setan suka. Iya, tahu. Kenapa jadi begini cerita horor kita? Nah, tapi ada lagi ceritanya temannya orang. Apa tuh? Ya, tapi betul ini. Dia sendiri yang cerita sama ada bukan? Apa? Kayaknya cuma sama saya dia cerita. Coba cerita dulu. Ada temannya kita yang kuliah di Jogja, laki-laki, ciri-cirinya dia hitam, badannya besar kayak babi. Ya. Nah, ada juga yang maksudnya yang kalau bukan temannya orang yang nonton Iya, enggak tahu. tahu. Ya. Saya enggak tahu. Lanjut Jo. Lanjut ya. Nggak penting orangnya sebenarnya, yang penting ceritanya. Oh, sudah tahu. Ya. Nah, ini kejadiannya bulan puasa entah tahun kapan lah, yang jelas pas dia masih kuliah. Ya. Ah. Jadi dia dengan teman-temannya itu kan tinggal di kosan besar lah, kosan besar. Nah, Hmm. posisinya itu bulan puasa menjelang sahur. Hmm. Toh, dia dan teman-temannya itu berinisiatif mau pergi makan sahur, sekalipun dia tidak puasa, Hmm. ya kan? Ya. Nah, tapi di antara temannya itu ada satu temannya yang tidur. Ya. Biasalah. Ya, biasalah subuh Biasa. mengantuk. Nah, ada satu temannya tidur dan mereka Ah. tidak bangunkan Betul. karena tidak enak. Pikirnya mereka nanti saja dibungkuskan kalau Sudah pulang. Sudah Sudah pulang. pulang. jadi pergilah teman kita ini dan teman-temannya meninggalkan satu temannya ini di tempat makan. Di kos. tempat makan, di kosan tidur. Ah. Menurut cerita temannya yang bangun, yang ditinggal di kos ini, yang tidur ini, dia terbangun. Terus? Dia terbangun tengah malam. Dia lihat ada sosok temannya di situ. Tapi dia cek HP-nya. Teman-teman yang pergi makan ini ada hubungi dia. Kamu mengerti ya? Ya. Terus pas itu dalam hatinya, loh, perasaan dia ini ada di tempat makan. Iya. Terus ini yang di depan ini siapa? Seketika itu makhluk yang di depan itu membalikan badan. Dari pertama dia lihat tembok atau apa? Enggak lihat. Tidak. Maksudnya gini, kan saya begitu baru bangun tidur. Nah, Renal di depan sana, tapi membelakangi. Oh iya. Saya belakangi kau. Yo, membelakangi. Terus saya cek HP. Nah, ada chat masuk dari Teman-teman yang pergi makan. Pergi makan ini. Iya. Nah, yang baca itu dari chat orang yang saya lihat di depanku. Tuh, dia bilang, lah, perasaan dia ini ada di depanku, tapi ini dia baca dari tempat makan. Nah, terus itu makhluk tiba-tiba langsung membalikan badan pakai bahasa Jawa. Sebenarnya bahasa Jawanya, cuman bahasa Indonesianya kurang lebih dia bilang sudah sadar dengan ekspresi yang ya kayak gitu. Sadar. Subuh. Nah, itu temannya itu langsung lari ke cari temannya yang lain, terbirit-birit. Langsung keluar kos dia. Langsung keluar kos. Bete sih itu bos. Bangun tidur langsung itu yang dilihat. Bete sih itu. Biasa juga itu. Itu kayaknya yang begitu itu. Apa ya?
next level sudah setan yang memunculkan diri. Iya, baru menyerupai kan. Kan Ya. kebanyakan kayak cuma mengganggu kayak saya bilang tadi tuh. Ah. Bagedor-gedor tapi pas buka pintu nggak ada. Ah. Tuh. Atau cuma lihat sosok besar hitam saja tuh. Iya, cuman kayak sekelebat bayangan-bayangan. Bisa Wah, jadi ini bisa bah, jadi Rinaldi yang next besar. level ini yang sudah muncul di depan. Ah. Ketawa creepy. Ih, Bisa bicara. Iya. Jelek sih itu, jelek sih itu. Harus pindah kos itu kalau begitu. Tapi orang tiga belum pernah lihat setan ya? Saya belum. Iya belum, tapi kayaknya saya sudah bilang tadi saya enggak mau kayaknya. Nah, tapi saya penasaran, serius. Iya penasaran. Kalau ada orang panggil saya, ayo uji nyali. Saya selalu ikut. Kalau uji nyali sumpah. ayo. Saya selalu ikut, tapi nggak pernah bisa dapat apa-apa. Seandainya Yusril belum mau pulang, orang mendaki Gunung Galang. Banyak ke situ. Jangan kalau gunung di bahaya memang kalau gunung satu laut itu. Tempatnya gunung. Ya, kemarin ada orang di memang. laut. Maksudnya kayak di rumah-rumah Rumah-rumah apa? Nggak ada. Yang kemarin rumah-rumah saya terang. setan sepi. Tempatnya mereka itu di Iya. gunung sama di Wah, laut. barbar yang setan-setan gunung saya dengar. Barbar. Next level juga sudah di situ. Dibuang tuh orang ini kasih tersesat, nggak makan. Bisa mati. Oke. Oke. Kayaknya untuk episode horor kedua kita kali ini cukup sampai di sini saja karena sudah tidak ada cerita lagi. Untuk teman-teman yang punya cerita horor bolehlah Share. di DM ke Saya. Karenal. Kalau cewek ke saya, kalau cowok ke mereka berdua. Nggak boleh begitu. Nggak apa-apa. Saya juga cewek. Nggak apa-apa guys. DM lah ke kita bertiga, salah satu kita bertiga boleh kalau ada cerita horor. Kalau cewek saya. Kalau kalau mau disebutkan namanya atau enggak disebutkan langsung